Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Husna Musliha. Saya mahasiswi semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin Banjarnegara. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ilmu filsafat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang sangat bermain logika, di mana kita harus melihat dari banyak sisi. Oke. Kemudian dengan adanya ilmu filsafat itu melahirkan tokoh yang sangat membuat perubahan dengan pemikiran-pemikirannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebagian biografi dan sebagian pemikiran dari salah satu tokoh filsafat yang cukup terkenal. Langsung pada bagian yang pertama, yaitu bagian biografi ya. Dia bernama Socrates. Ya, Socrates ini adalah seorang filsuf Yunani kuno yang lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi. Socrates memiliki kepribadian yang sangat sederhana, sehingga dia selalu memakai pakaian kumal, tua, dan tidak pernah memakai alas kaki. Akan tetapi, Socrates ini merupakan tokoh penting dalam sejarah filsafat negara barat. Selebihnya, Socrates ini juga memiliki kepribadian yang sangat baik, sederhana, jujur, dan adil. Ayahnya adalah seorang pemahat patung, sedangkan ibunya adalah seorang bidan. Yang kemudian dengan pekerjaan ibunya ini, Socrates mendapatkan inspirasi tentang pemikiran yang dilakukan oleh seorang bidan. Pada umumnya, filsafat setelah Socrates hanya membahas tentang objek alam. Berbeda dengan Socrates, di samping membahas alam, Socrates juga membahas tentang manusia, jiwa, dan lainnya. Pada bagian yang kedua, yaitu sebagian pemikiran Socrates. Ya, sebagian pemikiran Socrates yang bermanfaat hingga saat ini, yaitu yang pertama adalah pemikiran tentang adanya kebenaran umum. Karena Socrates itu berpikir bahwa tidak semua kebenaran umum itu bersifat relatif, atau disebut dengan cara berpikir yang induksi, yaitu menyimpulkan semua pengetahuan yang bersifat umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan yang bersifat khusus. Untuk pemikiran yang kedua, yaitu metode dialektika. Ya, metode ini sebenarnya telah diterapkan oleh salah satu tokoh seorang filsuf yang bernama Zeno, yang merupakan salah satu murid dari tokoh filsafat yang cukup terkenal juga. Akan tetapi, di sini Socrates lah yang mengembangkan metode ini. Cara kerjanya itu sesuai dengan namanya, yaitu dengan cara tanya jawab atau berdialog. Ya, metode ini juga disebut metode noetika atau metode kebidanan. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang keutamaan adalah pengetahuan. Jadi semua hal itu dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada. Bahkan Socrates di sini telah menjelaskan baik dan buruk pengetahuan yang dilakukan oleh manusia itu semua tergantung pada pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia. Oke. Untuk pemikiran yang terakhir, yaitu adalah pemikiran tentang adanya manusia yang abadi atau immortalitas. Jadi di sini tuh Socrates berpendapat bahwa manusia yang meninggal itu hanya meninggalkan jasadnya, sedangkan rohnya itu akan menuju ke alam selanjutnya. Ya, demikian pemaparan dari sebagian biografi dan sebagian pemikiran dari salah satu tokoh filsafat, yaitu Socrates. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.